Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mafati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah binikmatillah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tips agar anak mau mondok. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah bersama salah satu pengajar dari pesantren Mafati, dan juga beliau pengurus, juga merupakan wakil ketua kurikulum di pesantren Mafati. Ini dia Al-Ustadz Febriandani Yerian Syaputra, atau biasa dipanggil Ustadz Febri. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana harinya? Alhamdulillah luar biasa. Biasanya banyak yang mau ditanya harinya bagaimana, hari ini bagaimana, dan lain sebagainya. Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai tips agar anak mau mondok. Tapi sebelum itu Ustadz, bisa tolong dijelaskan nggak gambaran umum atau kegiatan di pondok itu seperti apa sih, khususnya di pondok pesantren Mafati? Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Hussein ya atas kesempatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para sahabat Mafati semuanya dimanapun berada ya. Alhamdulillah, hari ini kita membahas suatu tema yang menarik ya, seputar tips memasukkan atau tips agar anak mau mondok ya. Mungkin ini juga pasti jadi semacam apa ya, keluh kesah yang ada barangkali ya di sebagian orang tua, khususnya yang punya anak-anak mungkin usia-usia SMP ya atau SMA yang ingin anaknya mondok. Tapi ya sebelumnya tadi kita coba tahu dulu lah ya, sebenarnya pondok tuh ngapain aja sih, gimana aja ya. Ya ini berdasarkan apa yang ada di kegiatan di Pondok Mafati ya, khususnya. Ya pertama kita harus pahami dulu, pondok itu beda-beda, macam-macam ya. Ada istilahnya, kalau dulu ada pondok tradisional ya, yang fokus dengan kajian kitab kuningnya. Terus ada juga yang sekarang mungkin banyak nih ya, lagi tren modern, pondok tahfiz ya, atau pondok modern seperti itu ya. Ada juga tadi itu ya, pondok-pondok lainnya seperti ada entrepreneur, pondok digital dan lain-lain. Ya intinya sih setiap pondok itu biasanya punya kelebihan, punya konsep masing-masing ya, karena nanti disesuaikan dengan output yang nanti diharapkan dari pondok itu. Goalsnya itu apa gitu ya. Tapi tetap tidak mengurangi bahwasannya ya pondok itu prioritas utamanya adalah ke pendidikan agama ya. Jadi memang porsi dari bobot pelajaran agama memang lebih tinggi dari mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, bicara kalau di Mafati ini sebenarnya kurang lebih mungkin hampir sama ya secara umum. Ya kita mulai aktivitas dimulai 3:30 ya tadi ya. Jadi 3:30 nih kita anak-anak. Pagi bukan sore ya? Pagi. Takutnya dari pagi ke sore tidur kan? Tidur. Sip 2 ntar. Kerja pabrik. PT. Ya jadi 3:30 pagi ya biasanya mulai dibangunnya dari jam 3 tuh ya, anak-anak tuh untuk bersiap ke masjid agar melaksanakan Qiyamul Lail. Nah nanti setelah Qiyamul Lail mereka ada istilahnya persiapan Halqah Quran ya. Untuk pagi hari berarti? Untuk pagi hari ya. Nah itu ba'da subuh ya, biasanya memang setelah sholat subuh mereka setoran Halqah Quran, setoran Quran ya di halqahnya masing-masing. Dan memang kalau di sini kita bagi dua, Ustaz. Jadi ada tahfiz, ada tahsin. Gimana itu, Ustaz? Jadi kalau tahfiz itu jadi mereka memang yang bacaannya sudah bagus lah gitu ya. Sudah oke. Memenuhi standar lah ya. Standar yang ada yang kita tetapkan, lalu mereka memang tinggal menyetorkan hafalan dan targetnya adalah 1 hari 1 halaman. Masya Allah. Ya. Nah, yang kedua itu yang tahsin, yang itu memang mereka fokusnya ke istilahnya perbaikan bacaan dulu. Nah, kita Halqah Quran itu sampai kurang lebih jam 7 lah. Jam 7 selesai. Nah, jam 7 sampai jam kurang lebih 8:30 itu mereka ada istilahnya amal fardiyah. Mereka kegiatan masing-masing pribadi ya, mulai dari tadi mandi, cuci ya, termasuk sarapan ya. Kecuali Senin Kemis nih. Kalau Senin Kemis kita biasakan untuk saum. Nah, biasa kita saum sunnah. Jadi kecuali Senin Kemis itu tidak ada sarapan ya, tapi langsung ganti dengan sahur. Tapi ada makan siang berarti? Makan siang ada kalau Senin Kamis. Senin Kamis nggak ada. Kan lagi saum. Biasanya ada yang godin. Oh, godin. Ada aja. Nah, jadi nanti selanjutnya kegiatan KBM ya. Pokoknya dari sekitar 2:30 sampai 2:30 kurang lebih ya. Nah, nanti 2:30 kita break dulu, istirahat mereka ya, lanjut ke asar, pada asar ada Halqah Quran lagi. Berarti 2 kali ya Halqah Quran? 2 kali ya. Jadi itu yang belum setoran tadi pagi, nah sore. Soalnya emang yang nggak memungkinkan lah kadang-kadang ya, nggak cukup waktunya, jadi kita kasih space lagi nih di sore hari. Ya kalau yang sudah gimana? Yang sudah mereka bisa istirahat, bisa murojaah ya, sambil nanti menunggu
makan malam atau Tapi makan bisa sore. ziyadah lagi kan maksudnya? Bisa seorang saja, bisa saja, bisa saja. Artinya kalau kan memang kita tidak pungkiri ada anak-anak yang punya kompetensi lebih ya Masya Allah. untuk takfiznya. Jadi dia bisa satu hari mungkin 2-3 halaman, Betul. silakan saja. Nah, lanjut nanti sore ya ke maghrib biasa ya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya, dan malam nanti ditutup dengan kegiatan mutolaah. Serta ada juga nanti ini apa istilahnya kalau di sini ikob gitu ya, penerapan ikob ya. Tahkiman biasanya kalau di pondok. Tahkiman ya, tahkiman biasanya gitu ya. yang ngedirin tuh Kismulugo. Wah, itu kalau Pokoknya misalnya common Kismulugo. enemy lah itu. Ya, betul. Itu pokoknya kalau Kismulugo udah pengumuman, wah, pokoknya deg-degan Deg-degan. santri. Aduh, nama aneh Anda nama aneh Anda. Nah, emang itu Biasanya secara kayak umum sama ya, secara umum sama. Nah, itu ya biasa sih emang. Kalau untuk pondok gitu kan, kegiatan. Jadi apa namanya itu ketika malam ya di sini sih emang paling utama Qismul Lugah karena kan memang hari berbahasa diterapkan. Terus nanti ya ibadah juga ada dan sebagainya. Sampai itu jam 10 lah. Oh, jadi ada pengurusnya juga ya? Ada pengurusnya organisasi santrinya, alhamdulillah. Sampai jam 10 ya kurang lebih ya itu ya apa sahabat Mafati semuanya. Jadi kegiatan anak tuh dari jam setengah 4 sampai jam 22, hampir sekitar berapa jam ya? Mungkin 20-an jam Lumayan lah ya. 80-20 jam. Jadi memang full. Nah, kalau Sabtu Ahad itu nanti ada kita isi dengan ada dauro ya atau kegiatan-kegiatan sampingan lainnya. Jadi lebih ke kayak buat refreshingnya mereka lah ya, main Tanzif, bola, juga tanzif. bersih-bersih Nah, sepondok. seperti itu. Biasanya kayak gitu sih. Biasanya seperti itu. Ya, Masya secara Allah. umum. Tapi ada nggak Ustadz kayak biasanya kan anak-anak atau santri yang belum masuk ke pesantren tuh nanyain, Ustadz ekstrakurikulernya tuh apa Ekstrakurikuler, aja? betul. Main bola ada nggak Ustadz? Ah, Soalnya kan main bola banyak banget diminati Iya, ya sama iya, anak-anak. betul. Ada nggak Ustadz di pesantren Mafati? Ya, alhamdulillah ada ya. Jadi di sini kita yang wajib itu adalah pertama ada silat ya. Silat di mana silat itu memang fungsinya buat kebugaran. Jadi buat kebugaran anak-anak. Jadi emang kan ya tadilah menghadapi situasi kegiatan yang full tentu harus punya fisik yang kuat juga. Ya seperti itu. Terus yang berikutnya ada sepak bola jelas ada. Terus ada juga ya mungkin kayak permainan biasa ya, bulu tangkis, pingpong, sama memanah juga kita ada seperti itu. Ya itulah tadi sebagai bentuk buat apa ya, refreshnya mereka lah. Ya, refresh mereka di tengah kegiatan yang cukup padat tadi. Masya Allah. Seperti itu. Terus Ustadz mungkin banyak orang tua di luar sana yang belum ngerti ya, atau belum tahu, belum paham nih. Atau banyak juga nih orang tua yang aduh pengen banget nih anak saya jadi hafidz Quran, anak saya bisa lancar bahasa Arab, anak saya bisa lancar baca kitab gundul dan lain sebagainya. Tapi ada kendala Ustadz, misalnya anaknya nggak mau nih, Umi, Abi nggak mau mondok nggak betah, mondok itu bikin nggak nyaman dan lain sebagainya. Ustadz ada nggak sih solusinya untuk menangani hal itu? Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, juga sahabat Mafati dimanapun berada. Pertama kalau bicara masalah tadi ya antara anak dan orang tua, khususnya ini memang nanti di posisi orang tua ya. Ketika misalnya ada ketidak matchingan ya, tidak matching ya antara harapan orang tua dengan anak ya, khususnya berkaitan dengan mondok ya. Anak ini nggak mau mondok tapi orang tua sebenarnya sama pingin mondok anaknya. Satu baiknya memang didiskusikan dulu ya, jadi diajak ngobrol dulu ya, dikasih hati ke hati lah ya. Dari hati ke hati gitu ya, dikasih. Bukan kopi ya ini? Bukan Kopi lain hati. Astagfirullahaladzim, nggak ngomong ini dong. Sponsor. Aduh, bisa insyaallah siap menampung Mafati ya. Siap menampung ya. Jadi apa namanya itu dijalin dulu komunikasi ya, sampaikan dengan alasan yang memang reasonable ya istilahnya. Terus juga gunakan pendekatan ruhiyah. Nah, ini penting menurut saya penting ya. Jadi kan kadang-kadang kebanyakan ini mungkin sebagian besar dari kita ini pendekatan emosional saja. Jadi mau nggak Umi Abi bahagia dan sebagainya gitu kan. Iya, kan gimana kalau pas ditanya memang nggak mau? Nggak, doraka. Mungkin ada. Mungkin ada ya. Mungkin. Ya, jadi mungkin ada. Memang jangan. Jadi pendekatan itu kita gunakan pendekatan ruhiyah. Jadi sampaikan kepada anak Umi Abi ini diminta Allah untuk mendidik AA menjadi anak yang soleh. Dan Allah itu memerintahkan kita juga untuk bertakwa. Dan salah satu jalan untuk nanti mencapai ketakwaan itu adalah dengan cara mondok. Nah, jadi kaitkan bahwasannya ya ini tuh adalah bagian dari untuk kita ibadah kepada Allah. Ya, makanya kan selalu ada tagline ke pondok apa yang kamu cari gitu kan. Nah, itu juga sebagai bentuk penguatan. Karena kalau nanti akhirnya itu nggak dapet, nah nanti itu biasanya muncul ada masalah-masalah, percikan-percikan.
Jadi biar ketika ada permasalahan tuh biar baliknya balik lagi ke syariat lah gitu ya. Ini gimana nih ya? Karena yang namanya nanti ketika mondok pasti akan ada masalah. Bahkan tidak hanya mondok, sekolah dimanapun Betul. pasti akan ketemu masalah. Yang namanya kehidupan. Itulah Itulah kehidupan memang. Itulah kehidupan. Ya. Itulah boy. Jadi pokoknya satu jalin dulu komunikasi ya dengan anaknya. Terus yang kedua tadi nanti ya mungkin ditetapkan aja ya, bukan ditetapkan maaf ya, diberikan opsi juga ya. Kadang-kadang mungkin memang orang tua langsung straight, oh ini pondoknya udah ini aja, Ya, betul. yang itu aja. Karena tadi saya bilang di awal, pondok itu punya konsep beda-beda. Nah kira-kira anaknya sesuai dengan yang mana ya. Yang penting ya, yang pasti kan tentunya harapannya anak tuh ketika mondok ya mereka bisa sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang menjadi anak yang soleh ya, tadi menjadi hafiz Quran dan lain sebagainya. Tentu kalau jalannya benar, caranya benar, insya Allah gitu ya, jadi kebaikan buat semuanya. Berarti memang mencari pondok juga harus disesuaikan dengan karakter si calon Karakter juga, santri ini. karakter Masya juga, Allah. betul. Tapi Itu. ada nggak tips-tips? Ya. Tips nih mungkin orang tua di luar sana kepo nih, tipsnya apa aja Ustadz? Apa? Coba tolong dikasih tahu apa aja Ustadz? Oke, ya baik. Nah tadi sebenarnya udah sedikit dibuka sih ya. Oh, Yang spoiler pertama, tadinya. spoiler ya. Ya emang karena salah satunya dimulai dari masalah biasanya. Bang, pertama pokoknya tips agar anak mau mondok itu, satu, ajak dulu anak tuh ngobrol Bapak Ibu sekalian. Ya tadi ajak ngobrol. Kalau bagi saya pribadi ya dengan pengalaman yang ada, memang kalau untuk usia SMP ya, itu kendali masih di orang tua. Jadi sebenarnya orang tua yang masih punya power loh. Orang tua masih bisa menetapkan pokoknya kamu kesini aja dulu. Nanti ke depannya, nah anak masih bisa mau ngikut, bisa diarahkan. Ya, beda kasus kalau memang untuk SMA atau untuk usia yang sudah balik lah ya. Mungkin kita baginya itu saja ya, prabalik sama balik. Kalau sudah balik memang harus benar-benar banyak ngobrol, diskusi sampai benar-benar dia mantep. Ya karena kan nggak mungkin nanti anak SMA masih harus digebahkan sekarang sendama gitu. Digebahin. Apa ya? Apa itu digebahin? Ya suruh diarah ya, kadang-kadang kan itu juga sayang lah gitu ya kalau saya lihatnya. Jadi pokoknya ajak ngobrol dulu ya. Tadi meskipun tapi anak saya misalnya emang agak sulit nih ya tadi kasih reasonable dulu ya, dari hati ke hati. Toh istilahnya apa ya? Ya mungkin bisa jadi memang harus dipersiapkan sejak jauh hari. Ya. Jadi jangan mondok tuh jangan pada saat besok mau mondok terus kasih tahu anaknya. Nah jangan, mungkin bisa dari kelas 5 ya, dari kelas 4 SD barangkali juga nggak apa-apa, bisa diperlihatkan bagaimana para santri, bagaimana kalau kamu di pondok tuh begini dan sebagainya. Survei langsung mungkin. Survei langsung ya, jadi emang akhirnya si anak tuh dapat gambaran ya, termasuk tadi memang secara utuh di pondoknya itu bakal A, B, C, D gitu kan, seperti itu. Nah yang kedua ya itu tadi betul ya, jadi yang kedua itu adalah sesuaikan dengan karakter si santrinya, calon santrinya lah, kan santrinya yang mau mondok. Tapi kan ada juga biasanya orang tua malah orang tua yang nggak nyaman padahal santrinya aman-aman aja ya. Nah itu biasanya emang ada beberapa anomali ya. Bukan kelainan juga. Karena jadi, balik lagi sih karena karakter orang kan beda. Karakter orang beda-beda. Bukan berarti menjatuhkan. Bukan ya. Jadi pokoknya memang tadi pondok itu beda-beda Bapak Ibu sekalian. Kita juga harus pahami itu. Jadi jangan sampai nanti kita merasa, ini kok pondoknya nggak benar atau nggak bagus. Kalau bagi saya itu semua pondok tuh bagus. Ya, saya sebagai seorang pendidik ya, bahkan saya pun istilahnya melihat semua lembaga pendidikan tuh hakikatnya sebenarnya pasti baik. Hanya kan tadi mereka tuh punya konsep, punya mekanisme, punya cara yang memang berbeda-beda. Nah sehingga nanti cara kita kira-kira cocoknya yang mana nih? Tadi misalkan kalau anaknya sekiranya masih dirasa kemandiriannya kurang, ya mungkin silahkan cari pondok yang sekiranya mungkin menyediakan fasilitas-fasilitas yang cukup mumpuni ya. Tapi biasanya nanti linear dengan pembiayaan misalnya. Atau kalau misalnya anak saya mah gampang lah, cincai lah gitu ya. Di mana-mana juga bisa jos gitu, menyesuaikan. Silahkan ya. Jadi memang yang paling utama tentu kita pilih dulu ya pasti kurikulumnya lah ya. Kurikulumnya gimana ya. Kalau kurikulumnya ternyata itu bagus, ini bahkan yang mengajarkan anak pada yang baik, jelas, itu silahkan gitu kan. Tapi kalau memang ada dirasa saya kurang sepakat dengan ini, ya silahkan didiskusikan lagi. Karena jangan sampai memang ya kita juga nggak bisa anak tuh misalnya tadi ya pondok tahfiz, maka otomatis pasti keunggulannya di tahfiz. Kalau pondok tradisional misalnya dibaca kitab. Jadi jangan bertanya, loh kok anak saya mondok tapi nggak bisa hafal Quran, ya dulu mondok di mana? Atau bahkan tadi misalkan ada anak, Pak Ustadz kok anak saya nggak bisa komputer sih? Ya dulu gitu kan, soalnya
di pondok itu mau cari apa ya, Iya, tadi kan baik betul. lagi gitu ya. Kalau memang mau komputer ya udah masuk aja ke SMK atau SMP. Berarti harus TKJ. emang harus diperhatikan basic si pesantren ini apa. Basic pesantrennya apa, seperti itu biar cocok. Nah terus yang ketiga nih, yang terakhir ya mungkin apa namanya itu dari saya terkait dengan agar anak mau mondok ya, orang tua juga jangan lupa untuk senantiasa ya, baik orang tua maupun anak ya tadi ya, berdoa kepada Allah. Jadi meminta petunjuk lah ya. Ya Allah, kalau memang memasukkan anak saya ke pondok ini adalah jalan yang terbaik, maka mudahkan. Ya mudahkan tuh dengan segalanya. Ya, betul. Anaknya mau, biayanya ada, Lancar. wah lancar. Kalau semuanya itu kan asap plong ya. Betul, Tadi, betul. jadi kadang-kadang mohon maaf ya, tadi mungkin bisa jadi karena kan sekarang juga tidak dipungkiri ya, mungkin masih ada asumsinya kalau ke pondok tuh pasti langsung jadi baik. Betul. Ya, padahal pada dasarnya nggak gitu. Nggak gitu. Pendidikan tuh nggak kayak pabrik. Barang mentah jadi barang jadi. Betul. Enggak. Tapi fluktuasi banget, dinamikanya luar biasa. Ya namanya juga manusia. Betul. Ya, seperti itu. Jadi makanya sok berdoa istilahnya, ya Allah kalau memang ya kan nanti kan tadi setelah dilakukan survei pondok A B C D mana nih kira-kira yang cocok gitu ya, yang tetap. Kalau sudah ajek, sudah istilahnya sudah mantap, betul. ya bismillah ya. Faiza azamta fatakal Allah, kan kata gitu ya. Jadi udah ya Allah ya. A udah paham ya, mondok ini misalkan adalah bagian kita dari thalabul ilmi, mendekatkan diri pada Allah. A ridho, Umi Abi ridho, maka Allah pun ridho. Kan enak udah ya, masuk pondok gitu. Loh Saja gitu kan. Masya Allah. Termasuk satu lagi terakhir ya. Jadi kalau di Mafati kita punya prinsip, kalau nggak ada WA dari Ustadz berarti anaknya baik. Karena biasanya gitu loh. Ya, biasanya kan betul. pasti orang tuh khawatir nih ya. Padahal sebenarnya emang anaknya tadi Aman-aman baik, aja. aman-aman aja. Jadi sebenarnya gini, pokoknya kalau nanti sudah mondok mah ya tadi banyak lah ya, banyak. Kan ini kan seenggaknya awalan dulu lah ya, agar anak mau mondok dulu. Tapi ketika pun nanti menemui masalah, ada kendala dan sebagainya, ya dijalani dulu. Ya karena kan semuanya sudah istilahnya awalannya sudah baik semua tuh. Ya, betul. Ya, maka nanti ketika ada permasalahan pun ya kita fokus ke cari solusinya. Ya, tadi kan masalah nggak betah dan sebagainya ada saja. Ada pasti, Ya, pasti di pondok manapun itu ada. Di sekolah manapun juga ada. Betul. Selagi kita tidak bisa adaptasi dengan lingkungan, ya kita nggak bakal nemu kenyamanan. Betul sekali. Intinya kalau misalnya kita mau nyaman ya dekatkan kita dengan Allah. Itu Masya Allah. pendekatan paling Sepertinya ini cocok untuk dijadikan quotes di sini. boleh. Nah, terus Ustadz nih, Ya. biasanya kan setelah anak nih udah mau berangkat nih ke pondok, udah beli lemari, udah beli alat tulis, udah beli sabun dan lain sebagainya. Masuk nih pondok. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan atau bahkan ada beberapa hari nih mau pulang, nggak betah di pondok dan lain sebagainya. Itu gimana sih Ustadz cara menanganinya, terutama di pesantren Mafati itu bagaimana sih? Siap, baik. Ya, pertama kita untuk santri baru kita punya penanganan di mana pasti awalan itu bagian keasraman yang paling banyak berperan. Karena mereka nanti akan bekerja untuk istilahnya mengkondisikan ya, beradaptasi, menjalin kedekatan dan sebagainya. Termasuk makanya di sini kan 3 bulan pertama tuh nggak boleh ditengok. Oh gitu. Nggak boleh ditengok, nggak boleh ditelepon tadi makanya. Untuk santri baru itu. Santri baru. Pokoknya prinsipnya kalau nggak ada WA dari Ustadz berarti anaknya aman. Jadi nggak usah, Pak Ustadz anak saya nangis nggak usah, udah. Kalau nggak ada WA, nah tapi kalau Ustadz WA, Assalamualaikum Bu. Wah, ada apa nih? Uang jajannya minus. Enggak. Itu santri lama biasanya. Oh, biasanya. Kalau santri baru biasanya masih aman. Ya. Aman. Nah, jadi itu pendekatan, lalu tadi kita treatment. Ya, intinya kita cari lagi dulu ketidakbetahannya apa. Nah, makanya itu pun kita akan ketahui ketika proses wawancara. Kan nanti di tes masuk itu ada wawancara santri. Betul. Ya, kan nanti kita tanya, kamu kesininya alasannya karena orang tua atau pribadi? Kalau karena orang tua, misalnya karena paksaan orang tua dan sebagainya lah, ibaratkan alasan itu, terus nanti kita juga suka ajak mereka ngobrol. Ya, kamu kalau mengikuti paksaan pun kan artinya sudah memilih mengikuti itu. Ya, jadi ada semacam komitmen, konsekuensi, yaitu pilihan kamu. Seperti itu. Jadi kamu harus jalani. Jadi sambil nanti kita terus, kamu nggak bertanya apa, karena faktor apa dan sebagainya. Kita fokus ke cari solusi. Ya, karena tadi baik lagi, kalau masalah mah ada saja. Pasti. Ya, pasti. Tapi kalau solusi ya, kalau kita mau cari solusi, pasti kita juga akan temu solusinya. Nah, setelah itu nanti kita lihat dulu nih. Ya, istilahnya kalau Ustadz juga tarik ulur lah. Ya tadi kan namanya ngedidik itu nggak kayak bikin produk langsung jadi gitu. Betul. Jadi dia tarik ulur, kita lihat lagi, oh biasa lagi.
nanti mungkin dia kambuh lagi atau gimana gitu kan. Pokoknya selama treatment itu kita coba ini kan ya, kita coba lakukan pendekatan, dan nanti pasti kalau ada sesuatu ya, kalau memang itu dirasa penting atau harus diketahui orang tua, kita akan komunikasi dengan orang tua. Pak, Bu, ini anaknya ada kendala ketidaknyamanan di bagian sini. Mungkin barangkali bisa didorong lagi, dinasihati lagi dan sebagainya lah ya. Kalau memang perlu banget harus sampai memang tadi ya ada penjengukan di luar jadwalnya, itu tentu harus nanti kebijakan dari ustadz juga, dari pondok. Harus disampaikan juga. Harus disampaikan juga seperti itu. Karena tadi anak-anak tuh kan harus dikasih emang isu semuanya tuh emang sekarang tuh harus reasonable gitu. Jadi kadang-kadang mereka hanya lihat apa yang di depannya aja, tanpa melihat sebenarnya ada kejadian apa sih atau kenapa sih kok dia beda, seperti itu. Nah itu kita lakukan itu treatment itu. Dan orang tua pun balik lagi ya, memang orang tua juga di sini tadi saya bilang mau nggak mau ya ketika sudah memilih ke pondok, memang harus benar-benar apa ya? Kalau disebut tega-tegaan, tega-tegaan mungkin ya. Dan gimana lagi? Iya betul. Soalnya anak sudah di pondok, ya. Kan tadi makanya baik lagi. Kita kan semuanya dilandasi karena Allah, ya. Niatnya karena Allah. Maka ya ketika ada kegelisahan, ketidaknyamanan, balikin aja ke Allah. Betul. Ya Allah, hilangkan kegelisahan ini. Biarin. Soalnya emang biasanya ya kalau santri baru nih ya, emang pengalaman kami juga di sini. Yeah. Chemistry-nya masih kuat. Jadi biasanya tuh anak-anak tuh mungkin biasa aja ya. Cuman kalau di sananya batinnya ini ya, kuat. Wah, biasanya ada ngechat tuh, Assalamualaikum Ustadz, perasaan saya nggak enak. Bener ya. Anak saya gimana ya? Biasanya bener. Sok bener ya gitu ya. Sok bener. Tapi kan alamiah Ustadz, naluriah begitu. Ya memang begitu naluriah. Cuma maksudnya kita bisa redam ya, salah satunya tadi dengan ya pendekatan ruhiyah itu gitu. Jadi ya kalaupun nanti nemu anak saya ketemu ada masalah, gak usah panik juga ya. Lihat dulu masalahnya apa. Oh, ini masalah utama atau masalah cabang ya, atau hanya ya bumbu aja lah gitu ya, ibaratkan namanya ini mah ya maklum lah awalan gitu kan. Kan biasanya kalau santri baru tuh biasanya nih ya, biasanya masalah kayak nyuci belum bisa, sebagian jadi belum bisa, atau sakit. Nah misalnya pas masuk ya namanya juga kan ya sakitnya juga kan nggak tahu ya, namanya sakit santri ya. Kalau Ustaz udah tahu ya, kita udah tahu. Ini mah sakitnya santri. Maksudnya biasanya ada sakit Senin Kemis tuh. Soalnya Senin Kemis ada saum biasanya. Sakit Senin Kemis. Ya. Nah terus ada juga ya emang tadi ya emang sakitnya lebih ke sakit karena ada emosional aja. Jadi merasa gimana akhirnya ke fisik, pikiran ke fisik down. Nah terus kan akhirnya aduh sakit sakit. Sebenarnya bukan masalahnya sembuhnya apa, sembuhnya kalau nanti dibawa pulang gitu udah sembuh itu. Itu penyakit santri. Penyakit santri kayak dulu dari dulu emang kayak dari gitu. Dulu, ya. Di pondok sakit panas. Wah, udah siap-siap nih, udah siap. Udah dipackingin, baju-baju udah dipackingin, kemudian kendaraan udah siap. Pas di jalan, wah kayaknya saya sembuh. Tapi pulangnya lama. Biasanya balik lagi ke pondoknya lama itu dia. Karena Ana juga pernah dulu nih. Itu benar-benar kejang ya. Kejang saking panasnya itu benar-benar sakit. Kemudian Ana saudara kebetulan sepondok juga kan. Pinjam motor saudara gitu. Izin dulu ke bagian kesehatan keamanan sama mudir pondok juga. Izin mau dipulangkan. Akhirnya pulang, udah di jalan nih. Beberapa menit nih. Kayaknya udah seger lagi nih badan. Tapi alhamdulillah minta balik lagi ke pondok. Soalnya nanti di rumah ngapain gitu, gabut. Betul. Akhirnya ke saudara saya, minta pulang aja deh ke pondok. Hah, yang benar, sing benar mana? Disundakan gitu kan. Iya. Mungkin dia karena udah capek-capek malam-malam gitu, malam-malam. Kan, ya. Kenapa? Oh ya udah kalau misalnya mau balik lagi mah balik lagi, alhamdulillah besoknya sehat aja. Terus yang harus jadi catatan sebenarnya yang bikin kita sakit di pondok itu selain dari imun kita yang lemah, sugesti juga. Kalau sugesti kita, kayaknya sakit itu bakal insya Allah beneran sakit asli gitu. Tapi kalau misalnya kuat sehat. Masya Allah itu betul. Masya Allah kuat insya Allah. Jadi sembuh lagi. Oke, mungkin itu Ustadz yang bisa kita bincangkan pada sore hari ini. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair atas kesediaannya untuk mengobrol cukup lama ini terkait dengan tips agar anak mau mondok. Tapi sebelum itu sahabat Mafati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabarnya pesantren Mafati ini sudah membuka peserta didik baru. Bisa disampaikan Ustaz? Mungkin insyaallah. Baik, ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa obrolannya, mudah-mudahan bisa sedikit ngasih insight lah ya buat sahabat Mafati semuanya. Dan ya tadi betul, tahun ini kita sudah mulai buka untuk peserta didik baru atau santri baru tahun ajaran 2023-2024 ya.
Untuk informasi lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram @pesantrenmafati ya, untuk penerimaan santri baru. Di sana nanti dijelasin juga syaratnya apa saja, tesnya apa saja gitu kan, apa yang nanti dilalui. Dan ya memang kami juga terbuka ya, barangkali tadi ya sebagaimana disampaikan, tips yang kedua, cek dulu konsep pesantren dan sebagainya. Boleh nanti survei dulu ke sini, main dulu ke sini ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, siapa tahu cocok ya. Boleh. Ya, jadi kalau kata tukang dagang wacananya, upami tukang dagangnya orang mana nih? Tukang dagangnya orang Sunda. Orang Sunda kebetulan. Gimana tuh? Captionnya gimana? Quotes of the day. Insya Allah. Jadi ya upami cocoknya mangga digale, cenanya upami henteu ulah geuleuh cenah gitu. Transkripnya bisa dibaca di bawah ini ya, teman-teman. Allahu Akbar. Tapi kita nggak jual beli ya, bukan jual beli. Nah, Ustaz, ini Mafati ini membuka untuk SMP SMA atau untuk saat ini kita fokusnya di SMP dulu, Ustaz, ya. Jadi program kita 6 tahun tadi dari jenjang SMP sampai SMA, dan untuk SMA memang kita belum buka. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau berminat, bolehlah ditanya dulu aja. Ya, soalnya memang sekarang kan kita fokusnya ya mereka yang sudah kelas 3 berarti kan ya, makanya lanjut lagi ke level SMA. Betul. Jadi memang kita nanti menyesuaikan juga dengan kapasitas, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang SMP tahun ini kita kuotanya di 40, kualitas 40 ya, untuk santri. 40 santri. Untuk santri. Ya, dan Ikhwan. Hanya Ikhwan saja ya. Untuk saat ini hanya Ikhwan saja. Baru saya mau nanya. Ya, doain mudah-mudahan bisa segera ada akhwatnya ya, bisa segera gitu kan. Bismillah insyaallah. Tapi hati-hati aja lah. Ini 100 santri bisa terguncang ini. Terguncang ya. Mengguncang dunia. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita obrolkan, kita bincangkan pada sore hari ini. Terima kasih. Untuk informasi lengkapnya terkait penerimaan santri baru di Pesantren Mafati, bisa hubungi Instagram @pesantrenmafati atau nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.